Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Zulfikar dalam acara catatan seorang kajur. Oke, ya salam sejahtera semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang mata kuliah dinamika teknik, mata kuliah teknik mesin semester 4. Oke, pada pertemuan pertama ini saya ingin memperkenalkan buku acuan yang akan kita pakai untuk belajar. Judulnya adalah Vector Mechanic for Engineer, Static and Dynamic, karya Ferdinand Beer and Johnston, Mazurek Cornwell Eisenberg. Nah, setelah mengenal bukunya, kita akan langsung lompat ke materi khusus tentang dinamika. Nah, chapter 12, Kinetic of Particle, Newton's second law. Nah, kinetika adalah studi gerakan suatu partikel yang terjadi akibat adanya gaya yang tidak setimbang. Nah, bagaimana sumber awalnya? Nah, di sini kita akan melihat dinamika teknik 2K20 bahwa sumber segala persamaan gerak itu berasal dari hukum Newton. Ada F sama dengan 0, F sama dengan negatif F sama dengan ma. Ini adalah hukum Newton yang pertama, di mana benda akan selalu diam selama tidak ada gaya, gitu ya. Terus hukum Newton yang kedua, F sama dengan ma, di mana gaya itu adalah hasil perkalian antara massa dan percepatan. Adanya percepatan akan menyebabkan terjadinya gaya gerak suatu benda. Dan hukum Newton yang ketiga adalah F sama dengan negatif F, atau ada gaya aksi akan menghasilkan gaya reaksi yang setara. Oke. Terus di sini, jika gaya resultan bekerja pada suatu partikel tidak nol, partikel tersebut akan bergerak dengan percepatan yang proporsional atau seimbang sesuai besaran gaya resultan dan arah mengikuti gaya tersebut. Apakah itu gaya resultan? Gaya resultan itu adalah penjumlahan gaya-gaya F1 tambah F2 tambah F3 dan seterusnya. Oke. Terus arah, di sini ada arah yang mengikuti gaya. Maksudnya apa? Nah, benda yang bergerak, arah percepatan dan arah gaya resultan itu akan sama. Contoh, jika gaya bergerak ke kanan, ini F, maka percepatan pun akan ke kanan, A. Oke, di sini juga bisa Anda lihat. Sebaliknya, jika A bergerak diagonal ke kanan, atau bisa dibilang ini arah mana ya? Anda bisa lihat arah mata angin, utara, selatan, barat, timur, barat. Berarti di sini adalah timur laut. Ini adalah arah timur laut untuk A, maka gaya pun bergerak ke arah timur laut F. Begitu pun sebaliknya, jika A ke kiri, maka gaya pun akan ke kiri. Nah, kita masuk lagi ke hukum Newton kedua, bahwa gaya F dan gaya partikel A bisa ditulis dalam bentuk persamaan F sama dengan M kali A, massa partikel A M, percepatan partikel A. Atau jika ada gaya-gaya yang lebih dari satu, disebut sebagai gaya simultan, ditulis dalam gambar atau simbol sigma, seperti E yang kapital,
F sama dengan massa kali percepatan A. Oke. Nah, terus kita akan mengenal momentum linear. Nah, di sini kita bisa mengatur ulang persamaan sebelumnya. Sigma F sama dengan MA. Kita mengenal bahwa percepatan A itu memiliki rumus V per T. Nah, di sini A ini kita rubah menjadi turunan dV per dt. Turunan dV per dt menggantikan A sehingga persamaannya menjadi sigma F sama dengan M kali dV per dt. Nah, terus karena ada massa M yang konstan, ini massa M konstan, karena dia sifatnya konstan maka dia bisa dimasukkan ke dalam rumus turunan atau derivat tadi, maka bisa ditulis menjadi sigma F sama dengan dmv per dt. Nah, oke. Nah, mv ini massa kali kecepatan adalah disebut momentum linear, ya kan? Dia disebut vektor mv. Kenapa disebut vektor mv? Karena dia memiliki arah, punya arah, tergantung arah percepatan dan arah kecepatan. Selanjutnya persamaan kita bisa tulis sigma F sama dengan mv dot atau L dot. L ini adalah momentum linear. Nah, gaya resultan sigma F ini akan setara dengan L dot atau laju perubahan momentum linear. Jadi proporsional antara gaya dengan momentum. Sekarang kita akan belajar tentang besaran, lambang, dan satuan. Oke. Di sini Anda mengenal dengan familiar gaya. Di mana-mana dalam bidang ilmu mekanik, khususnya teknik mesin, gaya ini perannya sangat penting. Ditulis dalam lambang apa? F. Dari kata force. Bahasa Inggris artinya gaya. Satuannya apa? Newton. Karena penemunya adalah Newton. Atau dalam satuan internasional adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Selanjutnya kita mengenal ada massa. Setiap benda, partikel ataupun benda rigid atau benda dengan berbagai jenis bentuk memiliki bobot atau massa. Diukur dengan timbangan, ditulis dalam lambang M. Dari kata mass, bahasa Inggris, massa. Satuannya apa? Kilogram. Nah, atau 1000 gram. Oke, terus berikutnya, setiap benda yang bergerak dia memiliki kecepatan atau dia juga bisa mendapatkan percepatan. Laju, perubahan laju kecepatan. Lambang percepatan adalah A, dari bahasa Inggris acceleration. Kalau kalian pernah dengar ban mereknya Accelera, itu adalah punyanya Elang Perdana Tires, pabriknya. Satuannya apa? Meter per second kuadrat. Terus di sini ada waktu. Waktu perannya juga sangat vital. Karena suatu pergerakan itu akan punya jangka waktu tertentu. Kita tulis lambang T, time. Satuannya S, second. Oke. Atau detik, time atau S atau detik. Selanjutnya, selain percepatan keakselerasian, kita juga tahu kecepatan, laju perubahan gerak, jarak per satuan waktu. Ditulis dalam lambang V, velocity, dengan satuan meter per sekon. Selanjutnya ada momentum. Tadi kita tulis dalam bentuk L dengan satuan kilogram meter per sekon. Ini juga bisa ditulis dalam lambang M kali V. Oke. Selain ada besaran-besaran penting, kita mengenal adalah istilah turunan dan integral. Turunan itu derivat d per dt,
Integral itu ditulis dalam wujud taling dt. Ini diturunkan terhadap dt, artinya terhadap waktu. Selain itu ada besaran lain pendukung. Berat. Bedanya massa dan berat apa? Berat ditulis dalam lambang W, bahasa Inggrisnya weight. Satuannya Newton. Sama dengan satuan gaya. Oke. Selanjutnya ada jarak atau panjang. Kita mengenal istilah L, length, atau S, stance, posisi. Satuannya adalah meter. M, meter. Berikutnya ada gaya inersia. Gaya inersia itu adalah negatif M kali A. Satuannya apa? Satuannya juga sama dengan satuan gaya, Newton. Massa kali percepatan dengan arah yang berlawanan. Ada koefisien gesek, mu K dan mu S. Bedanya apa? K untuk kinetik, S untuk statik. Statik dia sebelum bergerak, kinetik setelah dia bergerak. Dia tidak memiliki satuan. Terus ada gaya normal, N. Nah, di sini ada N untuk gaya normal dan N untuk Newton. Harap dibedakan. Fn, gaya normal. Satuannya apa? Newton. Ada gaya gesek, ditulis Fk. Gaya gesek kinetik, dan Fs, gaya gesek statik. Ini juga Newton. Oke. Ini nanti akan berkembang tergantung bertambahnya besaran lambang dan satuan. Oke, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatian.